Welcome, selamat datang di Bang Ruri Recaps Channel. Di alur cerita film yang berjudul Hunting Season 2025. Alur film pun dimulai. Terlihat seorang pria bernama Alejandro yang mengendarai mobil hitam menuju sebuah bar yang terlihat sangat ramai dengan penuh pemuda-pemudi yang sedang asik menikmati miras. Alejandro yang datang dan sedang duduk sendiri di keramaian di sebuah bar, serta datang seorang wanita yang bernama Lizzie yang menawarkan minuman. I'm looking for somebody. Alejandro seorang bos mafia yang meminta segelas tequila dan sebotol minuman bir. Setelah Lizzie sang pengantar minuman datang, serta memberikan sebotol bir dan segelas tequila. Alejandro yang penuh misteri bertanya kepada Lizzie, si wanita pengantar minuman, tentang seseorang bernama Jensen. Alejandro yang menanyakan apakah kamu mengenalnya, Lizzie sempat menyembunyikan sesuatu. Akan tetapi Alejandro yang mengancam Lizzie dengan pisau lipat, yang dimana jika pisau lipat dibuka, maka perut sang gadis Lizzie akan terkelupas dan robek perutnya. Serta Alejandro yang mengancam akan membuat keributan di bar tersebut jika Lizzie tidak mau menuruti perintahnya. Alejandro yang berkata ke Lizzie agar berhenti bekerja di bar tersebut karena banyak kejahatan yang ditutupi di bar tersebut. Serta Alejandro yang berkata agar bilang ke temannya Jensen yang juga pacar teman tidurnya, supaya mengembalikan barang yang dicurinya. Dan kemudian menyuruh Lizzie tersebut pergi, tapi jangan lari dan bersembunyi darinya. Away from me. You know why? Now you can go. No, you fucking can't. Go. Alejandro yang berada di luar bar sendiri, datang seorang pemuda dengan marah-marah dan memanggilnya Chico. Dan apa yang terjadi? Keesokan harinya terlihat di sebuah hutan seekor rusa yang sedang mencari makan dan jadi sasaran tembak seorang wanita bernama Tek. Sang ayah yang bernama Pak Bodi memantau anaknya saat menembak dan tepat sasaran. Rusa tersebut tewas karena bidikan dan tembakan Tek yang ahli dalam berburu. Keesokan harinya sang ayah Bodi yang setelah berdoa dan mempersiapkan sebuah hadiah serta kue ulang tahun untuk anak tercinta satu-satunya, sang ayah Bodi yang mengendarai sebuah mobil biru menuju kota untuk mengambil sesuatu, dan itu adalah surat-surat dari seseorang. Setelah itu Pak Bodi pergi ke sebuah toko yang dikenalnya untuk membeli sebuah mesin potong rumput bekas dengan harga yang sangat murah dari langganannya Pak Edi, yang juga teman masa lalunya. Tek yang terbangun dari tidurnya pagi hari pergi ke meja makan dan mendapati hadiah serta kue ulang tahun dari sang ayah tercintanya, serta membuka salah satu kado hadiah yang ternyata isinya adalah senjata api mini. Di siang hari, sang gadis Tek yang sedang bosan di rumah pergi ke sebuah danau di belakang rumah untuk memancing. Beberapa jam kemudian, Tek yang perjalanan pulang selesai memancing dan mendapatkan beberapa ikan. Tek seperti mendengar suara lirih seorang wanita meminta tolong. Saat Tek mencoba mencari dan memeriksa, sang ayah Pak Bodi yang datang dan pulang ke rumah dan mencari gadisnya Tek di atas dan di bawah, tiba-tiba Tek datang dengan wajah cemas dan berkata ke ayahnya Pak Bodi bahwa dia menemukan sesuatu. I found something. Saat Tek dan ayahnya memeriksa di tepi sungai, terlihat seorang wanita tergeletak seperti habis disiksa dan membawanya pulang ke rumah, yang ternyata luka tembak di perut, dan wanita tersebut bernama Januari. Kita panggil saja Mbak Janu. Janu yang coba diobati oleh Pak Bodi dan Tek dengan peralatan seadanya yang berada di rumah. I'm gonna need to clean this packet. Tek dan ayahnya Pak Bodi yang berada di teras rumah, dan banyak pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi, serta rahasia apa dialami Janu. Kenapa begitu banyak luka tembak yang masih menjadi pertanyaan dalam pikiran Pak Bodi dan Tek. Malam pun datang seperti biasanya. Tek yang biasanya berdua dengan ayahnya, kini kedatangan tamu tak diundang, Mbak Janu. Tek yang membuatkan sup ayam untuk menyuapi Mbak Janu karena dalam masa pemulihan. Pak Bodi yang memuji anaknya Tek karena hari ini hebat dan kuat, di mana Tek baru pertama kali berpengalaman menolong serta berinteraksi dengan orang lain yang baru dikenalnya. Sang ayah Pak Bodi yang berjaga-jaga dengan senapannya. Good morning.
Well, would you look at that? Tak, yang bertanya kepada ayahnya, "Pak Baudi, apakah ibunya juga mempunyai tato seperti Mbak Janu saat memperbaiki mesin potong rumput?" Malam pun datang. Pak Baudi yang bertanya, "Siapa sebenarnya Mbak Janu dan berasal dari mana? Dan kenapa bisa terjadi seperti ini?" Mbak Janu yang mulai bercerita bahwa dia korban penculikan seseorang saat pulang ke apartemen. Tiba-tiba temannya Lizzie yang disekap seseorang yang tidak diketahui, serta dieksekusi di depan kedua matanya. They pulled us out. Pak Baudi yang mulai mencari-cari petunjuk di aliran sungai dan jembatan untuk menemukan Lizzie atau Elizabeth. Dan ternyata Lizzie sudah meninggoy di pinggiran sungai. Pak Baudi yang pulang dan khawatir dengan keselamatan Tak dan Mbak Janu yang berada di rumah, karena Tak anak satu-satunya yang disayanginya. Dengan apa yang sebenarnya terjadi? Pak Baudi ayah Tak yang menjelaskan ke Tak anaknya dengan apa yang sebenarnya terjadi, di mana Pak Baudi yang menemukan seorang mayat wanita di sungai, dan takut Tak akan terlibat masalah besar dengan datangnya Mbak Janu. Pak Baudi pun pergi ke kota dengan rasa khawatir dan akan menghubungi polisi, akan tetapi tidak jadi. Sementara Janu dan Tak yang berada di rumah mulai saling mengenal dan mengobrol satu sama lain, di mana Tak yang bercerita tentang ibunya yang sudah meninggoy, dan memberi segelas teh kepada Mbak Janu. Tak yang banyak bercerita tentang masa lalunya kepada Mbak Janu. Pak Baudi yang datang, dan melihat Mbak Janu sudah dalam keadaan membaik. Malam pun datang. Pak Baudi, Tak, dan Mbak Janu yang sedang acara makan malam dan berdoa. Semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Amin. Pak Baudi yang sedang duduk sendiri. Mbak Janu yang tiba-tiba datang dan duduk bersama Pak Baudi di teras rumah mereka. Dengan menghisap rokok, Mbak Janu mulai berkata dan berterima kasih kepada Pak Baudi dan Tak, karena telah menyelamatkannya walau tidak saling kenal. Di tempat lain, di sebuah tempat rahasia, datang seorang preman untuk menemui Alejandro. Alejandro yang sedang berasik-asik dan ternyata Jensen yang mencuri barang bos Alejandro tertangkap dan disiksa dengan kejam oleh anak buah Alejandro karena mengkhianatinya. Jensen yang meminta maaf kepada bos Alejandro, akan tetapi Alejandro yang marah dan mendapatkan nama Lenny, menyiksa Jensen dengan bor kekejaman. Nice hit. He's like, got the wife In the trunk. We got your fucking way! Sementara itu di sisi lain Pak Baudi yang sedang makan dengan anak gadisnya Tak penuh kemesraan dan kedekatan ayah dan anak. You're going opposite way from the river, so I figure it'll be all right. Needed. Might as well try. Pak Baudi yang berencana membawa Pak Janu berobat dengan mobilnya menuju kota, dan melihat mobil polisi berhenti di jembatan sungai. Pak Baudi yang mulai mendekat dan bertanya kepada polisi. Polisi yang bercerita menemukan mayat seorang lelaki bernama Jensen dengan luka tembak dan bor di kepalanya. Sementara anak istrinya telah menghilang beberapa hari yang lalu. Juga menemukan mayat perempuan bernama Lizzie yang teman sekamarnya bernama Januari belum diketahui keberadaannya. Polisi berkata, siapakah gadis di mobil Pak Baudi yang berkata bahwa dia keponakannya. You're not telling me everything. This crew here in town, this brotherhood. Pak Baudi yang mulai bertanya tentang kelompok ini. Mbak Janu yang tidak mengetahui, akan tetapi setengah sadar melihat wajah Alejandro. Look at me. Shouldn't have come home, bitch. Pak Baudi yang merasa gelisah dan khawatir dengan keselamatan Tak yang setengah melamun saat memperbaiki mesin potong rumput. Malam pun datang, acara makan malam ketiganya. Pak Baudi, Tak dan Mbak Janu. Tak yang selama ini dekat dengan Mbak Janu yang merasa khawatir dengan Mbak Janu yang sudah dianggap saudaranya sendiri. Sementara itu di sisi lain bos Alejandro yang marah karena mendapat laporan dari anak buahnya. Karena teman sekamar Lizzie, Mbak Janu masih hidup. Dan bos Alejandro yang menyuruh anak buahnya untuk membereskan semuanya. Pak Baudi yang sedang berada di luar rumah, tiba-tiba datang seseorang yang bertanya tentang rumah Pak Baudi, dan mencari adiknya Januari. I don't know.
preman pentol korek yang bertanya seakan memaksa dan penuh curiga dengan Pak Baudi. Tiba-tiba Tak datang keluar dan memanggil ayahnya Pak Baudi untuk makan malam. Dan itu hanya alasan Tak agar Om Botak pentol korek pergi. We did to January. It's not our fight. Malam pun bertambah malam, semakin sunyi dan sepi. Tiba-tiba terlihat mobil datang dengan diam-diam ke halaman rumah Pak Baudi. Seorang preman yang mengawasi, dan tiba-tiba Pak Baudi datang dengan menodongkan pistol. Sang preman yang berkata bahwa bahaya berada di dalam rumah Tak dan Januari. Dan tiba-tiba, sementara di dalam terjadi sesuatu. Preman botak pentol korek yang menyerang Mbak Janu, ditusuk Mbak Janu. Pak Baudi yang coba memeriksa. Besok paginya, Pak Baudi, Janu dan Tak yang membakar mayat para preman untuk menghilangkan jejak. Pak Baudi dan Tak beserta Mbak Janu akhirnya pergi dari rumah tersebut karena dirasa sudah tidak aman. Mbak Janu yang akan pergi dan dihentikan Pak Baudi. Mbak Janu yang merasa bersalah kepada Pak Baudi dan Tek karena sudah melibatkan masalah yang seharusnya bukan menjadi masalahnya. Serta Mbak Janu yang meminta maaf karena melibatkannya, dan semua teman-temannya sudah mati semua. Salah satunya polisi Jensen dan Lizzie. Pak Baudi yang datang ke kota, serta ke gereja, dan bertemu seorang polisi temannya bernama Break. Pak Baudi yang mencoba mencari informasi tentang pemburu Mbak Janu yang termisteri, seorang mafia bernama Alejandro. Dan Pak Baudi yang berkata bahwa Januari masih hidup dan bersamanya. Fucking mess. Get to it. Dan Pak Baudi menyerahkan Mbak Janu ke polisi Break temannya. Over to you. You know, get on your feet. Come on. Dan kembali ke rumah dengan berkendara mobil biru bersama Tek. Keesokan harinya, Tek yang terlihat tidak seperti biasanya. Tek yang merasa sosok Mbak Janu seperti saudaranya sendiri. Sang ayah Baudi yang bilang bahwa Januari punya kehidupan sendiri. Pak Baudi yang mengajak Tek untuk mengecek temannya polisi Break dengan ke kota dan menelpon 911. Pak Baudi yang ke kantor polisi untuk mencari Break. Akan tetapi polisi Break dikabarkan menghilang oleh temannya polisi Davenport. Davenport yang mengancam Pak Baudi agar tidak usah ikut campur tentang kasus hilangnya polisi Break yang berkaitannya dengan Januari. Pak Baudi yang kembali lagi dan pergi pulang bersama Tek. Saat di rumah, Tek yang dikabari ayahnya menangis karena kekhawatirannya dengan Mbak Janu. Malam pun datang, terlihat Polisa Davenport di rumah Pak Baudi. Saat Polisa Davenport masuk, tiba-tiba Pak Baudi yang mengikat Polisa Davenport di sebuah kursi dan mengancam akan menyakitinya dan menyiksanya jika tidak memberikan titik lokasi keberadaan Januari yang disekap oleh Alejandro. Okay, he was trying to fucking fault. Is he dead? They took her to the compound, okay? The brothers. Well, he fucking got her. Where's the comp? Fucker. Pak Baudi yang melihat Tek sedang tidur dan menulis sebuah surat yang isinya adalah di mana ayah Baudi yang setiap detik menyayanginya, serta Pak Baudi yang meminta maaf kepada Tek yang selama ini telah berbohong bahwa ibu Tek masih hidup dan selalu merindukan Tek. Surat pun ditaruh di atas meja. Week since she got out of jail, she's been sent. One of the things I love about you. The cabin is yours. And I'm sorry for letting. Pak Baudi pergi sendiri ke lokasi tempat Alejandro. Dan saat masuk ada anak buah Alejandro. Dan Pak Baudi yang menggunakan Polisa Davenport sebagai tameng. Negosiasi antara Pak Baudi dan Tek mulai dilakukan. Yang ternyata Pak Baudi dan Alejandro masih satu tim dulu di sebuah kesatuan. Akan tetapi Alejandro yang keras kepala, tiba-tiba Tek datang dan menolong ayahnya. Dan terjadilah baku tembak. Of my guys are missing, bro! You know that I know.
Pak Bodi yang mencari keberadaan Tek. Pak Bodi pun menemukan Januari dari jebakan Alejandro. Dan Tek pun datang menolong ayahnya. Satu minggu kemudian, Mbak Januari sudah dalam keadaan yang membaik dan berencana pergi. Much worse. Serta ayah Bodi yang bersama Tek untuk menemui seseorang, dan itu adalah ibunya Tek. Dan alur cerita film Hunting Season 2025 pun berakhir. Dengan pesan di mana seorang ayah akan terus berjuang demi anak-anaknya dengan ikhlas, sampai kata lelah dan tak berdaya hingga akhir nafas di ujung nyawa. Serta saudara bisa datang dari mana saja. Orang lain yang mengenal kita, mengerti dengan kita pun bisa menjadi saudara. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi.